Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kurang sedikit. Harusnya misalnya mencapai rancangan yang sempurna. Harusnya semua janji-janji Allah itu kita dapat semuanya, gak ada yang tercecer, gak ada yang jatuh, gak ada yang gagal. Kurang sedikit tapi gagal. Dan itu yang pertama kita lihat dialami oleh Nabi Nuh. Kita lihat ayatnya dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9, lalu kita loncat bersama-sama di ayat yang ke-22. Saya baca ayat 8, Anda ayat 9 tentunya, dan 22-nya sama-sama kita baca ya. Kejadian pasal 6 ayat 8 saya baca begini kata firman Allah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Teruskan ayat 9. Inilah riwayatmu. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22, mari sama-sama kita baca 2 dan 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 8 menuliskan bahwa Nuh adalah seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Coba next, Anda lihat gambar ini. Nuh adalah seorang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, saya baca sedikit ini ayat. Coba next, sebelumnya ayat 8. Ini adalah kata pertama kali muncul kata kasih karunia dalam perjanjian lama. Nuh orang yang menerimanya, kata Alkitab. Saya ulang ya. Ini kata grace, kata kasih karunia pertama yang muncul di Alkitab dalam perjanjian lama. Dan itu diberikan kepada Nuh. Nuh adalah seorang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh adalah seorang yang mendapat perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu sama-sama, nanti di rumah tolong Anda cek baca dalam Kejadian pasal 6. Nuh ini Nabi Nuh dan keluarganya. Dia ini hidup di zaman generasi di mana manusia melakukan kejahatan yang sangat besar. Alkitab tuliskan dalam Kejadian pasal 6, semua yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya Nuh itu selalu membuahkan kejahatan. Hati mereka penuh kejahatan yang besar dan semuanya menimbulkan kejahatan sampai membuat hati Tuhan pilu, kata Alkitab. Mereka melakukan kejahatan, melakukan perzinahan, melakukan dosa-dosa yang jahat. Sampai kejahatan yang besar itu naik ke sorga di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan mau hukum dunia dengan air bah. Tetapi yang luar biasa dikatakan Nuh itu pada zaman generasi yang bobrok itu, generasi yang perbuatannya hanya membuahkan kejahatan semata-mata, kata Alkitab. Ayat 9, saya baca sedikit ayat ini menarik. Ketika kita belajar seorang yang bernama Nuh. Inilah riwayat Nuh, ayat 9 ya. Nuh dikatakan adalah seorang yang benar ya dan tidak bercela, luar biasa. Di antara orang-orang sejamannya yang bobrok tadi mentalitasnya, yang kelakuannya hanya membuahkan kejahatan. Dan dikatakan begini, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ratusan tahun lamanya Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bahkan dia punya cara hidup dikatakan benar dan tidak bercela. Yang sering kali ditulis dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata halak tamim, tak bercela. Hidupnya luar biasa di tengah generasi yang bengkok. Di tengah generasi yang semua perbuatan hanya membuahkan kejahatan. Sampai bikin hati Tuhan sedih dan pilu. Manusia diciptakan tetapi melakukan kejahatan. Bahkan di ayat 22 kita loncat jauh ini ayat. Nuh ini orang yang taat pada semua perintah Allah. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, Nuh ini melakukan dengan tepat. Saya baca ayat 22 sebagai bukti-bukti dari ayat firman Allah. Nuh ini orang yang taat rupanya. Saya baca ayat 22 dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Gak ada yang meleset. Setiap firman Allah, setiap perintah Allah
Nuh melakukan tepat seperti keinginannya Tuhan, tidak meleset. Satu contoh, ketika masa Tuhan akan menghukum yang namanya dunia dengan air bah, Tuhan datang dengan berfirman pada Nuh, bikin bahtera di atas gunung. Nuh nurut. Orang tertawakan Nuh, orang pikir Nuh orang yang gila, cuaca terang benderang, barangkali masa itu tidak ada hujan, belum turun. Ya, Alkitab katakan apa? Nuh ditertawakan, tapi Nuh tetap nurut sama Tuhan. Bikin bahtera di atas gunung, bahkan panjangnya, lebarnya, tingginya, Nuh nurut sama Tuhan. Bahannya dari kayu penaga, Nuh nurut. Gak ada yang meleset, setiap firman perintah Tuhan Nuh melakukannya dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Dari sini kita lihat hidupnya Nuh sangat indah bersama dengan keluarganya. Saya boleh katakan, saya boleh tunjukkan sama saudara, Nuh dan keluarganya di tengah generasi yang sangat jahat itu. Nuh dan seisi rumahnya. Nuh, istrinya, kita tahu 3 anaknya dan 3 menantunya itu hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab katakan ketika semua manusia di dunia ini binasa oleh air bah, Nuh dan seisi rumahnya selamat. Seisi keluarganya Nuh mengalami perkara yang luar biasa. Dengarkan, mengalami perkara yang spesial dan indah. Semua binasa dihukum, Nuh dan keluarganya selamat. Semuanya diproteksi sempurna. Seisi rumahnya, bahkan mereka mengalami perkara luar biasa. Sebelum bahtera ditutup, itu binatang-binatang liar, binatang haram atau binatang yang halal, satu pasang masuk dalam bahtera Nuh. Semuanya bisa nurut, semuanya bisa tunduk kepada perintahnya Nuh. Ini gak masuk akal gitu. Tetapi Nuh mengalami perkara yang indah seperti itu, satu mujizat. Indah keluarga ini. Kenapa? Ketaatannya, pergaulannya. Keluarga ini mendapat perkenanan dan kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya keluarga ini mendapat kasih karunia perkenanan Tuhan? Yang lain binasa, dia spesial, selamat. Saya percaya di tengah dunia gonjang ganjing ini ada proteksi Tuhan yang sempurna. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Ada berkat-berkat yang khusus, yang indah. Yang Tuhan tidak berikan kepada orang lain. Tuhan berikan kepada Anda. Tuhan berikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang taat pada perintah Tuhan. Melakukan kehidupan sesuai yang Tuhan inginkan. Tidak meleset hidup kita. Tidak serong hidup kita. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Itu yang dilakukan Nuh dan seisi rumahnya. Kalau Anda di masa sukar ini ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, kasih karunia seperti ini, hiduplah dalam ketaatan. Menurut saya begini, hidupnya Nuh indah ya. Bergaul dengan alam. Ratusan tahun lamanya Nuh ini hidup berjalan dengan Tuhan loh. Istilah saya gini, kurang sedikit saja. Saya ulang. Bisa jadi Nuh itu sempurna hidupnya seperti Henokh. Diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Bisa jadi kemungkinan besar, ada peluang besar begitu. Kehidupannya Nuh itu menjadi seperti Elia. Diangkat sempurna hidup-hidup oleh Tuhan. Kurang sedikit sayangnya. Kita lihat setelah peristiwa air bah, Nuh mengalami kejatuhan. Lihat gambar ini, saya coba terangkan sama saudara. Nuh itu mabuk oleh anggur setelah peristiwa air bah. Semua selamat, dapat kasih karunia, dapat perkenanan, mengalami hal yang sangat hebat, yang luar biasa. Bagaimana tidak, seisi dunia binasa mati air bah. Keluarga ini selamat, ini spesial, ini luar biasa. Ya, Nuh mengalami yang indah. Tapi sayangnya begini, setelah selamat melewati peristiwa air bah itu, Nuh mabuk oleh anggur. Mengalami kejatuhan, dia mabuk. Minum anggur sedikit boleh. Untuk obat, menghangatkan badan. Bukan untuk mabuk-mabukan gitu ya. Sedikit boleh. Jadi kalau ada tanya sama saya, Pak minum ini boleh nggak Pak? Ini keras gitu. Boleh, hanya menghangatkan badan. Bukan untuk mabuk-mabukan. Nuh sampai mabuk. Mabuk itu kan dilarang oleh firman Allah. Nuh itu mabuk sampai
tidak bisa menguasai diri sampai telanjang. Sesudah itu tidak ada lagi ceritanya tentang Nuh. Seolah-olah sesudah air bah, riwayat hidup Nuh sudah habis. Terkesan setelah air bah, Nuh itu udah gak ada lagi. Padahal kalau kita baca dalam Kejadian pasal 9, sebentar kita baca, Nuh masih hidup 350 tahun lagi loh setelah peristiwa air bah. Tapi cerita hidupnya Nuh, hari-harinya, bulan-bulannya, tidak ditulis lagi. Dia buat ini, buat sejarah ini, lakukan perkara besar ini untuk Tuhan. Tidak ada. Dia nggak mencetak sejarah lagi hidup bersama dengan Tuhan. Cerita hidup Nuh bergaul dengan Allah hanya berhenti sebelum air bah. Setelah air bah, tidak ditulis lagi kisah kehidupan Nuh. Ada apa? Coba kita lihat ayat ini. Kejadian 9:21, loncat 28:29. Saya baca kembali ini ayat. Perhatikan, ini penting buat kita. Tinggal sedikit tapi gagal. Kejadian 9:21 saya baca. Setelah itulah Nabi Nuh minum anggur. Dikatakan mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Sampai nanti dia kutuki anaknya bernama Ham. Lepas kontrol. Karena anaknya mentertawakan ketelanjangannya. Nuh marah, anaknya dikutuk. Ini pesan penting buat kita ya. Semarah apapun kita papa mama orang tua, bapak ibu sama anak kita, jangan sampai Anda lepaskan kutuk ya untuk anak kita. Tidak boleh, lepaskan berkat buat anak kita. Tinggalkan berkat. Legacy yang kita tinggalkan adalah berkat, bukan kutuk. Semarah apapun, seperti apapun itu anak. Orang tua siap korban untuk anak, bukan lepaskan kutuk, saudara ya. Nuh lepaskan kutuk ketika dia mabuk kepada Ham, karena dia telanjang segala macam. Kemabukan menimbulkan huru hara di sini. Lihat ayat 28. Ini yang saya katakan tadi. Nuh dikatakan masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Sudah lihat, setelah peristiwa air bah, Nuh gak langsung mati. Masih hidup panjang banget, 350 tahun sesudah air bah. Lalu ayat 29 dikatakan, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Masih panjang umurnya, tapi tidak dicatat lagi apa yang dibuat Nuh dalam sejarah hidupnya. Sepertinya udah habis. Setelah kemabukan, selesai. Memang gak ditulis, bisa jadi dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan. Makanya sebetulnya kalau lihat kisah hidupnya Nuh ya, bisa jadi ya kurang sedikit saja orang ini mengalami kesempurnaan. Ratusan tahun dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Henokh 300 tahun bergaul karib dengan Allah. Nuh akhirnya kehilangan itu. Kurang sedikit saja gara-gara jatuh dalam kemabukan. Saya boleh katakan gagal destiny Allah. Ini seperti gambar contoh yang saya kasih supaya Anda nangkep. Ada satu lomba lari yang besar, event yang besar, yang hadiahnya juga besar, pertandingan besar ini. Ada seorang pelari hebat, sebutlah begitu. Dia lomba lari, dia sudah nomor 1 di depan, sudah meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang. Dan pelari yang hebat ini sudah lihat garis finish di depan seperti Anda lihat gambar itu. Garis finish sudah beberapa langkah di depan mata. Sebutlah tinggal 20 langkah begitu. 20 tak masuk, dia menang. Dia sudah meninggalkan lawannya jauh di belakang. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sudah lihat garis finish tinggal sebutlah 20 langkah dia menang gitu. Dapat hadiah besar, dapat piala yang indah. Tapi dia gagal, kurang sedikit saja. Kenapa? Tiba-tiba kakinya keras. Tiba-tiba kakinya sakit yang kanan, kram saudara ya. Sehingga dia tidak bisa lari lagi, kakinya nggak bisa digerakkan kanan. Jatuh dia ke tanah. Dia pegangi kayak sakit. Lawan-lawannya di belakang yang jauh, lari. Meninggalkan dia. Dan lawannya yang juara 1 sampai garis finish, juara 2, 3 dan seterusnya. Dia gagal. Dia menyesal minta ampun. Penyesalannya besar. Dia menangis dengan air mata gitu ya. Dia gundah gulana linglung rasanya. Kenapa? Dia menyesal besar. Kenapa? Sebab dia sudah melihat garis finish. Sudah melihat 20 langkah kemenangan besar.
Dia udah melihat bahwa hadiah besar uang sekian puluh juta dia dapatkan dan piala nomor 1 dia dapatkan. Tapi semuanya gagal. Kenapa? Dia kram. Penyesalannya adalah gini. Dia sudah melihat garis finish yang ada di depannya. Kalau bandingkan dengan Nuh nggak lihat garis finishnya. Nuh nggak melihat bahwa dia akan mengalami kesempurnaan seperti Henokh. Makanya dia nggak nangis. Riwayatnya nggak ditulis. Tapi bandingkan dengan kisah ini. Seorang tokoh Israel yang pernah dituliskan Alkitab yang saya pernah ajarkan sama saudara. Namanya adalah Achan bin Karmi. Orang ini sudah banyak gitu ya. Mengalami perkara yang indah di bawah pimpinan Musa. Sebutlah Achan bin Karmi adalah generasi Yosua dan Kaleb. Keluar dari tanah Mesir. Katakan dia masih remaja mungkin di Mesir. Atau orang katakan mungkin masih kecil. Ya kita nggak tahu. Tapi generasi Yosua, Kaleb itu keluar dari negeri Mesir. Termasuk generasinya Achan bin Karmi ini. Artinya apa? Dia sudah banyak melihat mujizat yang besar di bawah pimpinan Musa. 10 mujizat itulah yang menghukum Mesir dia lihat. Dia pasti kagum. Hebat ya Tuhan Allah kita. Mujizatnya dahsyat sampai keluar dari tanah Mesir membawa harta yang banyak, emas yang banyak, dan di depan mereka ada laut teberau. Akan pasti lihat dengan kuasa tongkat Allah yang di tangan Musa itu, dia pukul itu laut teberau sama Musa, terbelah jadi 2. Dia berjalan di tanah yang kering bersama Musa, Yosua, Kaleb, bersama dengan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dia melihat laut itu terbelah jadi 2. Bukankah itu mujizat yang spektakuler yang dialami oleh Israel, Musa dan Achan bin Karmi? Dia lihat pertolongan Tuhan. Dia lihat kuasa Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi. Selamat mereka. Dan ketika di padang gurun, lagi-lagi dia lihat mujizat itu. Di bawah pimpinan Musa. Gunung batu keluar air, saat tidak ada air. Bahkan ketika mereka di padang gurun, itu roti dari sorga yang pelihara mereka. Dan seterusnya, mujizat-mujizat yang hebat, yang luar biasa sudah dialami, dilihat oleh Achan bin Karmi. Dan dia tahu tujuannya. Dia tahu perjalanan dari Mesir lewat padang gurun. Musa udah ceritakan, nanti ya finishnya kita, rencananya Tuhan itu di tanah Kanaan. Itu finishnya kita. Tetapi sayang saudara ya, tinggal beberapa langkah. Memang dia nggak lihat itu Kanaan. Tapi Musa udah kasih tahu, itu loh garis finish kita. Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan, yang subur, yang limpah dengan susu dan madu yang manis. Sayang, begitu tinggal beberapa langkah, tinggal kalahkan Yeriko, tinggal kalahkan kota Ai, ada sungai Yordan menyeberang, masuk Kanaan. Tinggal berapa langkah? Yeriko, lalu apalagi kota Ai, lalu menyeberangi sungai, tinggal 3. Masuk Kanaan, tapi gagal, kurang sedikit. Sebab ketika perang melawan Yeriko bersama dengan Yosua dan Kaleb tentunya menang. Roboh tembok Yeriko, menyerah, kalah, dibunuh itu orang Yeriko. Itu yang namanya Achan bin Karmi, mencuri, tidak jujur. Mencuri itu dosa. Nuh mabuk itu kejatuhan. Orang bernama Achan bin Karmi mengalami kejatuhan, mencuri barang tumpas. Yang Tuhan berfirman sama Yosua, semua barang-barang yang ada di Yeriko tumpas semua, jangan diambil. Barang tumpas. Secara rohani barang tumpas itu semacam jimat, tapi ini bukan jimat. Atau benda-benda berhala itu benda tumpas. Kalau Tuhan katakan tumpas disingkirkan, gak boleh di rumah kita, dalam hidup kita ya singkirkan. Jangan pegang barang tumpas. Ya, benda-benda bertua itu barang tumpas, saudara ya. Tapi dalam ayat ini barang tumpasnya itu adalah emas 50 sikal, emas batangan 50 sikal dia ambil. Peraknya, kalau nggak salah berapa sikal ya, 200 sikal dia ambil itu perak. Jubah-jubah yang indah buatan Siniar, kain-kain yang mahal harganya itu yang mungkin jutaan kalau sekarang, dia ambil semua, sembunyikan dalam kemah, bahkan emas bersama dengan perak. Rupanya bisa jadi perak lebih mahal waktu itu daripada emas. Peraknya ditimbun di tempat yang paling dalam, 200 sikal itu. Emas batangannya di atas perak. Disembunyikan. Tidak ada orang tahu.
kejatuhan akan. Tapi Tuhan tahu. Lawan Yeriko menang, merampas barang itu. Lawan kota Ai kecil kalah. Tawar hati bangsa Israel. Yosua sang pemimpin menangis, saudaranya. Dia nangis. Tuhan, kalau begini caranya, Tuhan gak usah suruh kami menyeberang. Kalahkan sana, kalahkan Ai. Sudah tahu setelah peristiwa itu, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan tunjukkan. Tuhan sayang. Dia tunjukkan gini. Ada orang tidak jujur. Coba lihat Yosua pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia. Padahal cuma satu orang. Tapi Alkitab katakan, tetapi orang Israel berubah setia. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, barang tumpas tadi. Itu karena Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zera. Dari suku Yehuda. Orang Yehuda ya ternyata. Mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Singkat kata, akhirnya Akan bin Karmi dan seluruh keluarganya dirajam batu sampai mati, gagal masuk tanah Kanaan. Kurang beberapa langkah lagi. Memang dia belum melihat tanah Kanaan. Yang sudah lihat kan Yosua dan Kaleb. Negeri itu indah. Tanahnya subur, buah-buahnya manis, besar-besar. Itu tanah diberkati Tuhan. Yosua, Kaleb sudah lihat indahnya negeri Kanaan. Luar biasanya finish yang Tuhan berikan sama mereka. Yosua, Kaleb sudah lihat itu. Tetapi Akan belum lihat. Makanya dia gak menyesali. Makanya dia gagal gitu. Kegagalannya memang dia belum melihat itu Kanaan yang indah. Dan saudara belajar dari sini. Sebetulnya tinggal beberapa langkah lagi. Ya, sebetulnya dia sudah mengalami perkara yang indah. Tapi dia gagal, saudara ya. Kurang sedikit saja. Tapi dia gagal. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Kurang sedikit tapi gagal. Bandingkan dengan Musa. Ini saya bandingkan Musa itu begini. Ketika dia di tanah Mesir. Atau kita baca ya. Musa bisa melihat garis finish yang mulia itu. Coba lihat Ibrani 11:27. Saya bawa saudara pada kisah ketika dia di Mesir ya. Karena iman, perhatikan, maka ia, maksudnya adalah Musa, telah meninggalkan Mesir. Dikatakan dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, dikatakan sama seperti ia dikatakan melihat apa yang tidak kelihatan. Apa sih maksudnya dia melihat yang tidak kelihatan? Musa ketika dia ada di tanah Mesir, dia rela tinggalkan putra mahkotanya, putra mahkota Fir'aun. Dia tinggalkan kemewahan Mesir. Dia tinggalkan kedudukan yang tinggi sebagai putra mahkota. Dia taruh. Ya, bahkan semua keduniawan, kenikmatan, harta, benda, kekayaan, fasilitas yang nikmat, fasilitas duniawi yang indah. Dia tinggalkan. Kenapa? Dia lebih suka tinggal sengsara dengan umatnya. Sangkal diri, salibkan daging, tinggal bersama dengan Israel. Kemudian di padang gurun Musa pimpin mereka. Tinggalkan Mesir. Kenapa? Dia melihat yang Tuhan sediakan jauh lebih besar. Walaupun kita tahu Musa pun gagal itu nanti. Udah tinggalkan semua untuk Tuhan. Sudah salibkan daging, sudah taat sama perintah Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan luar biasa. Tapi ternyata Musa juga gagal masuk tanah Kanaan. Kurang sedikit saja. Musa cuma memimpin berhasil di perbatasan, dilanjutkan sama Yosua. Ada tahu kegagalan Musa di mana? Marah dia. Ketika mereka teriak-teriak minta minum, minta air. Musa, apa di Mesir kurang kuburan? Engkau mau kubur anak-anak kami, istri kami, suami kami di sini. Apa kurang kuburan? Kamu mau bunuh kami. Dan mungkin dengan perkataan yang menyerang Musa. Perkataan yang pedas. Perkataan yang menyudutkan Musa. Musa emosi. Musa marah besar. Ingat ya, kemarahan yang tanpa kendali itu bisa menghancurkan kita. Musa marah. Tuhan berkata, Musa berkata kepada gunung batu itu, hai gunung batu berilah air. Misalnya begitu. Berkata. Tapi Musa emosi. Tidak bisa menguasai diri. Dia marah di hadapan umat Allah dan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata begini, Musa, kamu melanggar kekudusanku di depan umatku. Harusnya kamu masuk tanah Kanaan. Tapi kamu gak bisa. Nanti Musa hanya diperlihatkan saja. Tuhan sayang sama Musa, tapi dia gagal.
Musa disuruh naik ke puncak Pisgah, ke puncaknya Gunung Nebo. Musa lihat ke arah sana. Musa dia tunjukkan, itu tanah Israel Musa. Tuhan tunjukkan, itu begitu indahnya. Tapi Musa gagal. Tapi Musa melihat. Tapi dia gagal, cuman melihat. Saya tidak ingin saudara orang lain mengalami berkat Tuhan, orang lain mengalami jawaban doa, orang lain mengalami namanya rencana Allah yang lengkap sempurna dalam hidupnya. Tapi kita cuma melihat. Anda melihat kenapa? Cara hidup kita yang salah. Kita mengalami kejatuhan, kita mulai serong, kita mulai gak taat. Ada banyak orang bangga dengan dulu. Saya dulu setia loh Pak. Ibadah saya gak pernah bolong loh Pak. Saya dulu terlibat dalam pelayanan Pak. Saya dulu suka korban Pak buat pekerjaan Tuhan. Saya aktif di gereja Pak. Dulu, sekarang bagaimana? Memang dulu penting membawa kita kehidupan sekarang. Tapi kalau sekarang kita mulai meninggalkan cinta sama Tuhan. Kalau kita tidak bergelora lagi kasih kita kepada Tuhan. Itu sama dengan Anda sedang mengalami kejatuhan. Ayo, bukan kebetulan Anda pagi mendengar firman. Anda yang mulai tidak bergelora lagi. Anda yang cintanya mulai padam. Cuman dulu. Tapi sekarang kandas tak berbekas. Tidak ada artinya. Yang Tuhan lihat itu sekarang dan di depan kita. Sekarang bagaimana? Jangan bangga dengan dulu. Saya dulu dipakai Tuhan Pak. Dulu Pak saya cinta Tuhan. Sekarang bagaimana? Apakah kamu masih cinta Tuhan? Apakah kamu masih menggebu-gebu dengan Tuhan Allahmu? Kesetiaanmu, cintamu? Kalau tidak, gagal. Itu namanya kejatuhan dalam kasih. Macam-macam kejatuhan dikatakan dalam Alkitab. Ini yang membuat kita gagal. Kurang sedikit saja. Kadang-kadang kita ngalami jawaban doa. Ngalami perkara yang sempurna. Ngalami mujizat yang hebat. Kurang sedikit tapi jatuh. Harusnya kita terima. Tapi gak kita terima. Seperti pelari yang hebat tadi. Sudah di depan mata dia menang. Dapat hadiah. Dapat juara. Dapat kemenangan. Tapi ngalami kejatuhan. Jatuh kram maksudnya. Sama dengan kita. Kita ini lewat ibadah setiap pagi seperti ini. Lewat urapan Roh Kudus. Lewat rahasia pengajaran firman yang disingkapkan. Kita itu ngerti loh garisnya Tuhan. Kita disingkapkan firman Allah, ngerti rencana Tuhan buat masing-masing hidup kita. Jalan buntu, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dalam kesesakan selalu ada mujizat. Ada rencana yang indah yang Tuhan beri sama kita. Asal kita taat, asal kita berdoa. Lewat firman disingkapkan setiap hari. Tapi seringkali kita gagal kenapa mencapai itu. Ngalami kejatuhan. Mulai serong kanan. Mulai gak yakin sama Tuhan. Mulai ada embel-embel datang ke orang pintar dan segala macam. Mulai berkata mundur imannya dari Tuhan. Ini kan kejatuhan saudara. Padahal lewat urapan Roh Allah dan firman Allah yang disingkapkan buat kita. Kita ngerti. Oh pasti ada pertolongan. Doaku pasti dijawab. Akhir daripada padang gurun pasti kemenangan. Kita ngerti itu. Rahasia itu kita udah lihat lewat firman. Tapi seringkali kita gagal mengalami kejatuhan. Kendor iman kita. Bukan kebetulan kalau pagi ini saudara sedang kendor. Tidak menyala-nyala lagi dengan Tuhan. Firman ini boleh menasehati kita. Bangkit kembali. Saudara belajar dari kisah Paulus. Coba lihat. Di dalam Mazmur 73. Mazmur, coba langsung next saja. Saya lewati saja Mazmur ini. Mazmur ini kisah tentang Korah ya. Dia itu bingung dalam kesesakannya. Lalu ketika dia masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ternyata dia lihat, oh akhirnya begini. Lihat Paulus, kisah 20-24 saya singkatkan ya. Saya baca dengan cepat. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Ini kesaksian Paulus. Sedikit pun dia gak hiraukan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, garis finish. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Lihat Paulus. Di dalam pelayanannya, Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Apalagi, bahkan supaya aku dapat mencapai garis akhir. Paulus pernah dirajam batu, orang pikir dia mati, ditinggalkan. Tapi Paulus ternyata nggak mati. Dia bangkit berdiri lalu dia lari. Dia pernah masuk penjara, dia pernah didera, kesulitan, kesengsaraannya macam-macam. Berat tantangan Paulus. Tapi herannya
Paulus tidak pernah kendor rohnya. Terus bergelora. Tidak pernah mundur. Tetap melayani Tuhan. Makanya orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Sapu tangannya ditaruh di orang sakit. Orang yang sakit sembuh. Jubah bekas pelayanan Paulus. Itu dibawa orang kerasukan setan. Cuma ditaruh di tubuhnya untuk kebaskan. Setan lari. Orang itu dibebaskan dari rasukan setan. Bayangkan betapa dahsyat urapan orang ini. Bahkan kesaksian dalam suratan Korintus, Paulus pernah dibawa naik ke tempat alam roh. Dia lihat sorga. Dia lihat tempat yang ada bahasa tak terkatakan. Dia dibawa naik ke langit tingkat 3. Di mana Tuhan ada. Paulus pernah ngalami. Henoh ada di sana. Elia ada di sana. Ternyata Paulus pernah naik ke sana. Paulus itu indah hidupnya, kenapa? Tidak pernah kendor. Memang dulu dia jahat, penjahat teroris. Tapi akhir kehidupannya indah Paulus. Saya kunci dengan ayat terakhir, Roma pasal 8:35. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca ayat ini. Roma 8 ayat 35. 1, 2, dan 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Lihat ini orang. Kasih Kristus dalam dirinya begitu menggelora sampai dia berkata pada jemaat di Roma yang sedang mengalami aniaya waktu itu. Dari pemerintahan Roma ada yang dibakar hidup-hidup, jadikan tiang pancang di jalan raya pada waktu malam. Ada yang ditangkap, diadu sama singa binatang buas kayak gladiator begitu. Disiksa orang Kristen. Tapi Paulus nasihatnya, ya, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itulah sesungguhnya hidupnya Paulus. Mau dianiaya, mau mengalami kesusahan, kelaparan, dia berkata tetap mengasihi Tuhan. Sehingga orang ini namanya Paulus mengalami perkara-perkara yang indah. Mengalami jawaban-jawaban doa yang indah. Rencana Allah jadi atas hidupnya. Hari ini kalau Anda hadapi kesesakan, doa mungkin belum dijawab. Tetap maju. Jangan-jangan kurang beberapa hari lagi. Ini kan seperti kisah Akan bin Karmi kan. Tinggal beberapa minggu lagi. Tinggal beberapa 1 bulan lah paling lama. Udah masuk tanah Kanaan. Tapi gagal. Gak tahan lihat harta. Ada banyak orang mengalami kejatuhan. Terpisah kasih dari Tuhan. Kenapa? Karena kedudukan. Tinggalkan Tuhan. Atau karena harta. Jadi mencuri dia. Jadi korupsi. Kejahatan yang dia buat. Itu kejatuhan. Sabar. Atau ada mulai bersungut. Bersunggut-sunggut dosa loh saudara. Jangan bilang tidak. Jangan berkata manusiawi. Orang bersungut itu sama dengan ini. Tidak percaya Tuhan bisa tolong hidupnya. Itu pun kejatuhan. Padahal ternyata tanpa kita tahu tinggal beberapa hari lagi Tuhan buka jalan. Tinggal beberapa hitungan minggu saja Tuhan berikan berkat yang besar. Tapi kejatuhan tinggal sedikit saja pertolongan datang. Tapi kita gagal. Tetap sabar. Bertahan teguh iman kita. Setia sampai akhir. Tidak ada kesesakan, aniaya, kesulitan, apa atau kelaparan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ingat, kasih Tuhan besar sanggup menolong setiap kita. Seperti pujian tadi, musim-musim kehidupan kita lewati. Tapi kita percaya Tuhan yang baik, Yesus yang luar biasa tidak pernah meninggalkan kita. Doa saya di bagian akhir khotbah ini, saya mau katakan, Tuhan cinta sama saudara. Tetap bertahan. Langkah-langkahmu tetap langkah yang setia ikut Tuhan. Jangan bangga yang dulu. Dulu itu indah. Sekarang lebih indah. Ke depan lebih indah cinta kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa saudara yang